Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi strategis. Wilayah lautnya yang luas dengan potensi kekayaan yang melimpah dan menyimpan daya tarik tersendiri. Bicara tentang laut, seperti kita ketahui tidak bisa dilepaskan dari kehidupan nelayan. Bagi nelayan, laut merupakan sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan data statistik sumber daya laut dan pesisir tahun 2021, di Indonesia tak kurang 1,83 juta masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan kehidupannya dengan laut. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak di Indonesia, yakni 171.064 jiwa, yang sebagian besar merupakan nelayan kecil. Dengan populasi nelayan yang begitu banyak, kebutuhan akan bahan bakar minyak juga tinggi. Beberapa kali, nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk melaut, diakibatkan masih kurangnya pasokan bahan bakar minyak, serta adanya oknum yang menimbun bahan bakar minyak, sehingga kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM pun terjadi. Kulo berangkat teng laut niku sesampun sholat subuh jam gangsalan kulo pangkat mangke sontene wangsul. Terkadang yang nyipen teng laut istilah wong nelayan niku babang. Dukane kulo niki masalah bebek penggih niku berpengaruh banget kali kulo ya kali rencang-rencang nelayan. Menawi mboten-wonten BBM terus terang mawon niku sangat mengganggu perekonomian keluarga. Menawi kula mboten pangkat ya mboten penghasilan. Kegelisahan Pak Soleh sudah barang tentu akan berdampak bagi elemen lainnya. Karena nggak ada solar, nelayan juga kan susah, nggak bisa ke laut. Kita juga akhirnya paceklik lah umpamanya kayak gitu. Karena nggak bisa ke laut. Sampai nelayan juga pada bingung mau kemana, mau hasil apa, mau jualan apa. Karena sehari-harinya ke laut. Orang saya pendapatannya dari nelayan, kalau nelayan nggak ada penghasilan nganggur ya, saya sebagai pengepul juga nganggur juga, Pak. Untuk itu, Ganjar Pranowo bekerja sama dengan Pertamina dan BPH Migas untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak untuk nelayan dengan menginisiasi terbentuknya Kartu Nelayan. Ada dua yang menjadi perhatian kita ya, satu antara lain adalah petani dan nelayan karena kemarin mereka tidak mudah menebus BBM, keluhannya sama. Pak, ini soal surat, soal rekomendasi wis kok ditandani, tapi insya Allah kita akan jagain di tengah situasi kenaikan ini untuk memastikan para nelayan bisa melaut dan bisa mengakses solar ini dengan gampang. Dari dinas ya, dari kelompok-kelompok nelayan yang ada kita minta untuk kalian berkumpul. Kita data kebutuhannya apa sehingga nanti hitung-hitungan yang kurang seperti Pak Bupati tadi sampaikan kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkannya, tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus, makanya mestinya dibangun sistem yang lebih gampang sehingga rekomendasinya bisa secara elektronik. Saya membayangkan kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu, di sana sudah ada kuotanya, ya otomatis kita tinggal ngatur saja. 1 Desember 2019 kami melaunching Kartu Nelayan Jawa Tengah. Jawa Tengah ini persoalan terkait dengan distribusi BBM subsidi ini memiliki kesulitan tersendiri. Sehingga kami berinisiatif ya, untuk bagaimana menciptakan suatu sistem yang bisa memantau distribusi BBM subsidi ini kepada dan kita Jawa Tengah biar lebih tepat sasaran. Sebenarnya ini adalah salah satu program kerja Bapak Gubernur Jawa Tengah, di mana dalam sebuah program kerja tersebut salah satunya adalah melindungi kepentingan nelayan. Jadi memang ini juga salah satu dorong dari beliau agar kita bisa melayani masyarakat pesisir oleh nelayan Jawa Tengah. Ya. Kartu nelayan ini disiapkan untuk nelayan kecil yang memiliki kapal ya. Yang sekarang sudah terdistribusi sebanyak 16.176. Termasuk bagi kita memudahkan untuk pengawasan karena seluruh distribusi ini, BBM subsidi ini bisa kita pantau dari aplikasi Nelayan Sejahtera. Sebenarnya persyaratannya
cukup mudah ya. Tentunya nelayan harus memiliki kapal ya dengan ukuran maksimal 10 ton. Cukup datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota di Jawa Tengah, dan di sana nanti oleh petugas bisa dibantu diverifikasi dan juga inputkan data-data nelayan, data-data kapal ke dalam sistem ini. Setelah itu nanti dari BRI di unit-unit terdekat itu bisa dicetak kartu semacam ini. Contoh seperti ini ada kartu nelayan Jawa Tengah. Dengan kartu ini ya mereka bisa mendapatkan bantuan BBM subsidi dari pemerintah. Kartu nelayan Jawa Tengah ini sampai saat ini ya alhamdulillah mungkin baru di Jawa Tengah ya yang sudah memiliki sistem ini, dan ini bisa direplikasikan atau juga diterapkan di provinsi lain. Kemudahan dalam proses pengajuan kartu nelayan menunjukkan keseriusan Ganjar Pranowo dalam menangani permasalahan dasar nelayan, yakni bahan bakar minyak. Pimen gandeng ora pada mayang. Ora mangkat, iya. Soalnya pang minyak ora sida, solar angel. Sampean berarti sampai saiki gurung oleh solar. Durung. Batir-batir kan wis pada duwe kartu nelayan, sampean wis duwe kartu nelayan gurung sih? Gurung sih, kayak apa sih kartu nelayan? Lamun bisa sampean gawe kartu disit. Terus gawene pimen, saiki apa? Ya saiki engko ngintil aku langsung tak gawe. Yuk, Kang. Yuk. Melu ngintil Yuk. Bapak yuk. Ya siap yo. Saya sebagai ketua nelayan Desa Kaliweli, kalau bikin kartu nelayan sih nggak sulit, gampang, mudah. Alhamdulillah nelayan kami sangat terbantu, Pak. Itu nggak ada iuran sama sekali, sepeser pun tidak ada, karena itu sudah program dari pemerintah. Kartu ini sudah menyebar se Kabupaten Brebes. Dalam menjalankan program kartu nelayan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga melibatkan pihak PT Pertamina untuk memastikan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan tepat waktu. Pengambilan solar ke SPBN sangat memudahkan. Harapan kami dari pengelola SPBUN, kartu BBM nelayan itu bisa berlanjut untuk bisa bertransaksi kepada pembelian solar oleh nelayan, Pak. Karena itu sangat memudahkan, tidak harus tunai, kan itu bisa langsung pakai EDC, Pak. Jadi sangat memudahkan sekali. Banyaknya jumlah nelayan yang perlu dibantu akan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tentu bukan perkara mudah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD merumuskan anggaran yang harus diberikan pada nelayan terkait bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Kartu nelayan ini memang sebagai program unggulan Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan visi misi Jateng yang sejahtera, berdikari, dan juga tetap boten korupsi, boten ngapusi ini, kita berharap apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya para nelayan ini, memang kita memberikan sebuah bantuan bahan bakar minyak yang mereka gunakan untuk melaut setiap harinya. Nah, untuk proses pencairannya tentunya seperti biasa nanti SKPD teknis ini akan mengajukan proses pencairan itu ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Angkanya kalau dari 2020 sampai dengan 2023 itu sekitar 20 miliar yang kita keluarkan. Kami pastikan sebetulnya dengan mekanisme tadi ya, kita cashless menggunakan kartu ini, harapannya hal-hal itu tidak terjadi. Pemotongan, pungli, dan segala macam. Memang kita perlu memberikan sosialisasi kepada para nelayan yang mungkin mereka itu kan belum terbiasa dengan penggunaan kartu, biasanya hanya dengan uang tunai. Namun dengan berbagai macam pertimbangan, beberapa pengalaman juga, kita berharap dengan terobosan kita yang cashless ini, masyarakat itu juga bisa menerima perkembangan-perkembangan teknologi untuk pengamanan mereka sendiri sebetulnya, sehingga apa yang diberikan pemerintah itu ya 100% untuk masyarakat. Jadi tidak ada potongan, pungli, dan segala macam itu, dengan cara kita pagari dengan teknologi, sehingga tetap boten korupsi, boten ngapusinya itu memang betul-betul bisa kita implementasikan. Begitu pula dukungan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sejak kehadiran kartu nelayan Jawa Tengah, kini para nelayan tidak lagi kesulitan dalam bertransaksi saat membeli bahan bakar minyak. Karena sistem jual beli di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN, sehingga para nelayan tidak perlu repot harus membawa
uang tunai. Kehadiran kartu nelayan sangat disupport oleh BRI. Kartu nelayan adalah kartu debit co-branding bersama dengan Pemda. Di sini ada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan fitur rekening Simpedes Nelayan untuk penyaluran BBM subsidi. Untuk fasilitas yang diberikan oleh BRI antara lain berupa buku tabungan dan kartu debit yang dapat digunakan sebagai alat transaksi seperti kartu ATM BRI pada umumnya. Namun, yang membedakan kartu nelayan dengan kartu debit lain adalah kartu nelayan ini dapat berfungsi sebagai identitas nelayan, alat transaksi pembelian BBM subsidi di SPBU atau SPBN yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, inklusi dan literasi keuangan untuk nelayan, alat monitoring transaksi secara real-time online pada website Nelayan Sejahtera. BRI juga memfasilitasi EDC di SPBU atau SPBN yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk kawasan pesisir, kami punya 5 kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Losari. Aktivitas masyarakat pesisir kami sebagian besar nelayan, hampir total mungkin 15 ribuan. Sehingga tantangan bagi kami untuk bisa mengarahkan nelayan pada tahap kehidupan yang sejahtera. Terkait dengan kartu nelayan, alhamdulillah sangat membantu sekali. Yang pertama itu menjadi lebih tepat sasaran kita dalam penyampaian program tersebut. Dan dalam proses penyalurannya akan sangat efisien karena data semua sudah BNBA, by name by address yang sudah valid. Dan itu sangat bermanfaat karena apa? Nelayan dalam melakukan aktivitas mereka semakin tenang gitu. Semakin tenang melaksanakan aktivitasnya sehingga mereka pun meningkatkan produktivitas. Dan ini dibuktikan dengan produksi tempat pelelangan kami yang selalu meningkat dari tahun 2021, tahun 2022 kemarin. Angka naik produksinya dan kemarin catatan terakhir kami tutup tahun 2022 itu naik hampir 70% dari 2021 ke 2022. Ini membuktikan bahwa program-program yang disampaikan kepada nelayan berhasil dan mereka juga merespon itu dengan baik. Sehingga dalam melaksanakan aktivitas di lautan dalam penangkapan ikan mereka juga semangat. Terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah karena telah membantu kami dalam memudahkan nelayan melakukan aktivitas penangkapan baik melalui bantuan BBM subsidi untuk nelayan yang sudah kami salurkan. Kehadiran kartu nelayan bagi masyarakat desa Kaliwungu Brebes bagaikan guyuran air hujan yang mampu menyambut panasnya terik matahari di pesisir pantai Jawa Tengah. Kini, berkat BBM bersubsidi telah terpenuhi, para nelayan merasa tenang dan nyaman ketika melaut. Dan alhamdulillah berkat kebijaksanaan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kula saged melaut saben dinten tidak terpengaruh dengan kesusahan BBM. Berkat melaut kan enten pendapatan setiap hari, jadi kebutuhan ekonomi, istilahnya pembayaran biaya anak sekolah saged terpenuhi. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang telah memberi kebijakannya kepada kami nelayan. Dengan adanya kartu nelayan ini sangat membantu kami sebagai nelayan. Program Pak Ganjar emang top. Ya nggak seperti dulu lah, sekarang enak lah, ada perubahan gitu. Ya ada kartu nelayan sih, jadi beli solarnya tuh nggak susah, nggak seperti dulu. Murahnya dulu kalau nggak pakai kartu 1 liter itu 7.000, sekarang 6.000, kacak 1.000. Saya terima kasih banget sama Gubernur Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar, sekarang saya ke lautnya nggak susah berkat ada kartu nelayan. Sejak tahun 2020, alhamdulillah saya punya kartu nelayan, manfaatnya banyak sekali buat nelayan. Tugas BBM pun alhamdulillah lancar, nggak ada keluhannya sama sekali rakyat nelayan. Matur suwun kali Pak Ganjar, sampun mikir ke nelayan, nelayane diparingi lancar. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo, saya sudah dibantu Kabupaten Brebes mendapatkan kartu nelayan. Berterima kasih Pak Ganjar Pranowo atas bantuannya. Terus kesuwun Pak Ganjar Pranowo.
Kegelisahan para nelayan akan BBM bersubsidi sulit didapat usai sudah. Senyum sumringah terlihat menghiasi wajah para nelayan karena mereka sudah bisa melaut lagi.